sepak bola. Ya, tadi pagi ada mulai match ya, yang ada beberapa tim yang bounce back, juga ada yang beberapa tim yang nanti belum bisa kembali ke tracknya. Oke, pertama kita mulai dari Serie A dulu. Kita mulai dari Bologna ketemu Milan. Ya, Milan ini tampil dengan gak full tim, dimana seperti biasa kan Benacer nggak main, Hakan nggak main, lalu siapa Brahim Diaz juga nggak dipasang. Jadi otomatis si Pioli ini menaruh Leo di belakang Ibra dengan 4-2-3-1 dengan dua sayap, Rebic dengan Saelemaekers, topang oleh Ibra. Cuman gue nggak tahu kenapa Milan akhir-akhir ini mainnya menurun ya, agak menurun dibanding dengan beberapa match awal yang tampil begitu dominan, terutama di lini tengahnya. Udah 3 match terakhir Milan nggak bisa melakukan itu, terutama kelihatan banget di match ini. Mereka bangun serangan otomatis dari sayap doang, entah itu dari Kessie atau Tonali mengalirkan bola ke sisi sayap, yang dilakukan baik oleh Rebic atau Saelemaekers. Dari situ Milan mengharapkan crossing doang, hand headingnya Ibra, yang lu syukur-syukur dapat penalti, dan kelihatan mereka dapat dua penalti, dua-duanya satu handsball, satu pelanggaran yang bisa dimanfaatkan jadi gol. Ya beruntung lawannya Milan ini cuma Bologna yang tim secara organisasi penyerangan benar-benar amburadul, sehingga masih aman-aman aja. Padahal untuk pemainnya ya, terutama Tomori yang baru direkrut dari Chelsea, jelek banget mainnya. Dia nggak bisa cover, dia nggak bisa one to one, pokoknya lambat banget itu pemain kayak gini. Aku bingung juga kenapa Milan beli dia. Seharusnya Milan membelinya tuh yang benar-benar benar-benar sosok senior yang udah yang memiliki senior yang memiliki mental yang bagus lah, ketimbang pemain muda kayak gini yang otomatis balance-nya lu jelek, mental lu belum teruji, dan nggak ada nilai plusnya untuk rekrutan baru Milan ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Juventus ketemu Sampdoria. Ya, Juve juga mainnya hancur. Juve di sini main dengan formasi 4-4-2, duet Morata dengan Ronaldo, ditopang dengan Chiesa dengan Cuadrado. Ya walaupun di line up 3-5-2, cuman secara permainan lebih ke 4-4-2, dimana Cuadrado agak mundur ke belakang. Lalu si Arthur sebagai penyeimbang di tengah, ditopang oleh Betancourt dengan McKennie yang lebih aktif maju. Nah, lalu sebenarnya Juve memunculkan kerjasama yang bagus antara Ronaldo, Morata dengan Chiesa yang terbukti lahir 1 gol tuh. Cuman habis itu nggak kelihatan lagi. Terutama dari sisi sayap Juve ini kan nggak menopang ya, terutama dari sisi kanan yang dihuni oleh Cuadrado ini sama sekali nggak bisa nopang baik Ronaldo atau Morata, sehingga si Pirlo sampai masukin Bernardeschi yang bukannya malah bagus, malah makin turun, dan nggak ada perkembangan lebih lanjut lah untuk permainan Juve ini. Sampai terakhir mereka dapat gol hasil counter dari Ramsey, hingga Juve bisa unggul 2-0 di penghujung. Cuman kalau secara keseluruhan penampilan Juve nggak banget, hancur, jelek banget untuk Juve ya ketika berjumpa dengan Sampdoria. Cuman ada satu pemain yang menonjol di sini, terutama dari si Winston ini agak lebih layak untuk mendapatkan man of the match lah ketimbang pemain lainnya. Oke, kita lanjut ke Inter ketemu Benevento. Ya, Inter di sini main dengan 3-5-2-nya Conte, Eriksen sebagai deep flank playmaker. Nah, di sini yang patut diapresiasi adalah gue udah lama nggak lihat Eriksen main kayak gini lagi ya, dimana umpannya bagus, terarah banget, ngatur ritmenya semua lancar. Sehingga biasanya Inter ini kan mainnya dari sisi dua sayap, Hakimi dengan Perisic. Namun di sini kelihatan banget Eriksen bisa ikut bantu dari tengah. Jadi dari tengah nggak cuma mengharapkan Barella doang, cuman bisa dari Eriksen ataupun dari Barella. Jadi Inter ini punya dua pengatur ritme di tengah, sehingga Lukaku dengan Martinez agak lebih enak lah untuk bisa maju.
ya, sehingga Inter bisa menang layak 4-0 dan terus menempel ketat Milan di Serie A. Oke, nah selanjutnya kita ke Madrid. Madrid di La Liga kalah 2-1 lawan Levante. Madrid ini alarm banget di lini belakang. Nah, begitu juga dengan lini depannya. Hazard nggak kelihatan sama sekali, nyaris sampai dia digantikan di menit ke-60, nyaris nggak kelihatan Hazard. Asensio sampai dia bisa dapat gol itu doang. Benzema nggak kelihatan juga. Trio lini depan Madrid ini mandur. Mereka bisa buat assist, mereka bisa create chance, mereka bisa maju ke depan. Cuman kalau misalkan dari jarak antar pemain ini aja udah jauh, terutama dari sisi sayapnya yang Hazard ya, gue nggak ngerti Hazard ini main kayak apa kemarin. Ya benar-benar nggak sesuai dengan ritme pertandingan lah. Dia bisa timingnya salah, operannya juga nggak bagus, jadi otomatis lini serang Madrid ini mandul, sehingga mereka layak kalah. Ya seharusnya Madrid tuh bisa kalah 3-1 ya, beruntung di penalti ditepis oleh Courtois itu. Jadi peluang Madrid untuk juara Liga Spanyol gue bilang udah 89% tertutup untuk musim ini ya. Karena apa? Lu lini tengah lu bagus, depan lu jelek, gak bisa cetak gol, percuma juga. Ditambah lini belakang lu nggak ada Ramos, mati juga. Oke, sekarang kita lanjut ke Liga Inggris. Ada City ketemu Sheffield. Ya Sheffield kemarin sebelumnya habis ngalahin MU 2-1 di kandang, sekarang dijumpa City di Etihad. Ya City main dengan 4-1-4-1 dengan 1 DM. Ya bagi gue 4-5-1 itu sama, cuman 4 pemainnya agak lebih maju ya. Lalu Fernandinho sebagai DM dengan Gapsus di depan. Ya ditopang oleh dua sayap, Foden dengan Torres. Ya Sheffield main parkir bus hampir 90 menit yang membuat City kesulitan untuk bisa cetak gol ya. Ya lu bayangin aja, 9 pemain berkumpul di kotak penalti yang otomatis hampir sama mainnya kayak WBA. Cuman di sini Sheffield ketika mereka ngelakuin serangan balik, back City udah bisa jaga, terutama dari Ruben Dias ya. Ruben Dias dengan Fernandinho, terutama Ruben Dias ini bagus banget mainnya di sini. Dia bisa mutusin serangan dari lewat bola bawah yang otomatis lebih sering dilancarkan oleh Sheffield ya. Sheffield ini kan lebih banyak main bola bawah, umpan-umpan terobosan yang otomatis udah gampang banget dibaca oleh Ruben Dias, sehingga pemain Sheffield gak bisa cetak gol. Sekaligus City ini memperlebar jarak untuk IPL musim ini. Oke. Lalu yang terakhir, Arsenal ketemu MU. Ya, Arsenal ketemu MU, Arsenal main 4-2-3-1. Rekrutan baru belum dipasang sih, Odegaard ya. Dengan dipasangnya Smith Rowe, lalu Martinelli, Pepe, di depan Lacazette. MU main 4-2-3-1 juga dengan McTominay yang ada problem, lalu sehingga digantikan oleh Martial, lalu Fred, Pogba. Ya seperti biasa lah MU. Oke, sebenarnya MU ini mainnya ya agak lebih berhati-hati di match ini. Karena apa? Kemarin Ole udah bisa kalah lawan Sheffield, dan demi menjaga asam dia nggak mau ngambil resiko untuk terlalu berani keluar menyerang. Di sini yang gue lihat Arsenal agak lebih menyerang keluar, terutama dari Smith Rowe dan juga dari Pepe ini akhir-akhir ini agak bagus mainnya nih, agak meningkat ya. Ya walaupun finishingnya masih jelek, cuman seenggaknya dia udah menumbuhkan kepercayaan dirinya lah seenggaknya untuk bisa ikut dalam penyerangan, terutama dari sisi sayap. Yang gue lihat kemarin dari sisi Luxio banyak dieksploitasi oleh Pepe. Ya untung juga kiper lu nih masih De Gea yang beberapa kali mementahkan serangan Arsenal ya. Ada 2 big chance dan dua-duanya, satu bentuk yang satu dimentahkan oleh De Gea. Begitu juga dengan MU sempat dapat 2 chance juga. Ya cuman gue nggak ngerti ini Rashfordnya egois banget ya. Ketika dia melihat ada satu rekannya Cavani kosong, dia nggak kasih umpan, tapi dia hendak melakukan tendangan sendiri yang otomatis gampang banget dicegah oleh Leno. Cuman di sini dia mulai ada perkembangan di menit terakhir, menit ke 70-80-an. Greenwood 3 masuk, baru kelihatan Rashford keluar, mulai serangan lebih hidup lagi nih.
hadir juga satu chance yang MU nggak bisa cetak dari Cavani. Ya, kedua tim ini layak lah kesimpulannya untuk bermain imbang 0-0 karena cukup banyak error juga, terutama dari Arsenal juga ya, yang lini depannya ini masih sering berbuat error, timingnya yang masih belum pas. Cuman kerjasamanya udah bagus, udah mulai ada peningkatan lah seenggaknya. Untuk MU ya, sekali lagi belum teruji mental mereka apakah layak juara atau belum. Kalau aku bilang masih belum lah untuk MU ya, karena di sini mereka bermainnya hati-hati banget. Mereka masih ada kebayang kalau misalkan mereka kena counter itu gimana. Ini kelihatan banget di sini. Yang bermain agak lepas di sini adalah selain dari Cavani dan juga Bruno, Pogba juga masih ada agak beban di sini. Rashford tegang banget kelihatan sampai akhirnya dia diganti menit terakhir Greenwood. Nah, Greenwoodnya agak mendingan, cuman oleh telat masukin jadi ya nggak ada perubahan lagi untuk MU lawan Arsenal di sini. Ya, untuk Odegaard ya, permainannya di sini masih belum kelihatan lah. Cuman kan ada passing satu yang cukup bagus di menit terakhir yang dia kasih ke Lacazette, atau siapa itu, cuman terakhirnya masih belum ada kerjasama tim yang bagus sehingga nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain itu. Oke, sekian dulu.